Sobat investor, senang sekali kita bertemu lagi kembali hari ini setelah mengalami libur yang panjang ya Sobat investor. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, luar biasa sekali libur kita ya. Nah, dan hari ini juga kembalinya dibuka bursa setelah libur panjang nih. Oh ya, by the way, yang suka banget makeup, hari ini aku makeupnya smoothie gitu ya, cantik, lembut gitu ya Sobat investor. Karena hari ini tuh aku makeupnya memakai makeup Wardah loh. Nah, makeup Wardah ini nih alkohol free ya Sobat investor, tentunya halal dan natural. So, selama IG live aku akan memakai makeupnya Wardah. Nah, Sobat investor, kita lihat dulu ya penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi. Dan ternyata di hari pertama ini ditutup melemah sekitar 0,03% atau menurun sekitar 2,246. Ada 281 saham yang menguat, 268 saham yang melemah, dan 186 saham yang stagnan. Sekarang posisi indeks harga saham gabungan kita berada di 6.631.015. Nah, Sobat investor, hari ini gimana kabar portofolionya? Dan by the way, dari kemarin itu salah satu saham teknologi kita yaitu Goto, pergerakannya lumayan mengejutkan ya Sobat investor, sampai menyentuh arah yang tadinya boncos tiba-tiba cuan. Rezekinya luar biasa sekali nih. Kira-kira di Sobat investor ada nggak nih yang kira-kira cuan gitu? Udah boleh nih langsung di take profit ya Sobat investor. Nah, dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah prospek saham batubara di tengah tren energi terbarukan. Nah, lagi-lagi kita ngebahas tentang energi terbarukan nih Sobat investor. Saham batubara terkoreksi sepanjang 2023 ya, seiring dengan harga komoditas yang terus melandai. Hal ini menjadi salah satu penanda euforia di saham komoditas, terutama batubara nih Sobat investor. Nah, lemahnya harga komoditas jadi dibarengin dengan tren energi terbarukan yang kian masih digaungkan nih sampai saat ini. Transaksi kendaraan konvensional ke listrik menjadi angin segar juga nih bagi sektor EBT. Dan beberapa emiten batubara pun mulai mendiversifikasi bisnisnya nih Sobat investor, seperti Adaro, Indika Energi, Toba, ataupun ada Bukit Asam nih Sobat investor. Lantas diversifikasikan bisnis mampu menjaga kestabilan harga saham emiten batubara tidak ya? Nah, dan gimana nih prospek EBT ke depannya? Dan langsung aja kita undang narasumber kita, Mas Hadrian Mainart, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Sobat investor yang investor. Sekalian kita nunggu Mas Hadrian. Saya juga mau menyapa-nyapa Sobat investor. Pengen nanya, pada pergi kemana aja kemarin libur panjangnya? Hai Mas Jelgo, kemana aja libur panjangnya? Boleh dong diceritain? Apa di situ-situ aja atau ke luar negeri atau jalan-jalan gitu ya kan? Ada juga nih Mas Widi Cahyati, gimana portofolionya? Kita masih terus mengundang Mas Hadrian ya Sobat investor ya. Ada juga, hai Mbak Maria Stefani, gimana nih? Libur panjangnya hari ini, kemarin ya, hari ini kita udah mulai beraktivitas lagi. Dan ada yang baru bergabung, Mbak Final. Pada dari kota mana sih ini yang nonton IDX Channel? Iya, Sobat Investor, narasumber kita belum join. Kita tunggu sebentar lagi ya, Sobat Investor ya. Ada Deilan, nunggu hari Senin. Wah, ini sepertinya excited sekali ya, nunggu hari Senin.
Dan ada juga yang baru join Mas Cimilin Property. Oh, ada yang dari Palembang, jauh juga ya dari Palembang. Ada juga nih yang dari Padang. Ada yang nanya ARB 15% Kak. Ya, nanti coba kita bahas ya. Oke. Halo, Halo, selamat siang Mas Hadrian. siang Bu Nadine. Aduh, maaf nih Mas, sepertinya sinyal kita agak terganggu ini dari tadi. Iya nih, nggak apa-apa tapi ini udah join ya, berarti kita udah join sama-sama. Oke. Iya, oke, baik. Mas Hadrian, gimana nih penutupan indeks harga saham gabungan hari ini dan bagaimana untuk prospek seminggu ke depannya? Nah, kalau minggu ini sih sebenarnya sesi satu ini kan karena goto aja ya, pemberatnya pagi-pagi ditutupnya auto reject bawah. Karena kan kemarin naiknya tutupan peak closing fantastis ya. Nah, kalau saya lihat saat ini ISG berada di level support di 6631. Jadi untuk seminggu ke depan mungkin akan bergerak konsolidasi dulu di sideways nih di area tersebut nih di area 6.600 sampai 6.700 nih masih konsolidasi. Jadi buat teman-teman di sepekan ke depan ya banyak bersabar dulu deh karena emang masih sideways konsolidasi dulu di support gitu. Oke, baik. Nah, Mas, saya dapat info bahwasannya ARB udah kembali ke 15% yang sebelumnya 7%. Ini ada info-info apa nih, Mas? Atau memang sudah waktunya normal ini? Ya, sebenarnya ini udah waktu yang normal sih. Karena kan sebenarnya kan dulu pasca relaksasi dari masa pandemi aja kan dibikin 7% kan. Nah, saya rasa ini kebijakan yang bagus ya dari bursa dan bertahap juga nih ke investor. Jadi penyesuaiannya nggak langsung kaget gitu, langsung ke 35% kan kaget nih. Ini kan bertahap nih. Ya saya rasa memang sudah harus ke normal sih biar likuiditas pasar kita volatilitasnya kembali seperti normal gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih ketentuan ARB 15%, ini kan banyak banget investor retail kita yang baru bergabung pada saat pandemi ya. Mereka belum tahu syarat dan ketentuan. Kalau waktu 7% kemarin kan ARB berturut-turut itu kan maksimal 7 hari ya Mas Adrian ya. Mm-mm. Nah, kalau Seben- 15% ini dia 7 hari atau mungkin harinya lebih sedikit atau bagaimana nih Mas Adrian? Sebenarnya kayaknya nggak ada patokan berapa hari juga sih. Kan 2-3 hari kan kadang bursa kan memantau juga nih. Kalau memang dia tidak ada dasar yang jelas kan bursa akan mengumumkan biasanya UMA dulu nih, unusual market activity nih. Jadi pergerakan saham di luar kewajaran nih biasanya gitu. Jadi ini mungkin akan lebih pendek nanti. Mungkin udah 3 kali ARB kan udah 45% kan, kalau 15% kan saya rasa bursa udah langsung nanti ada UMA atau suspend atau tergantung nih dipanggil dulu nih emitennya, corporate secretary-nya. Kenapa nih sahammu bergeraknya tidak wajar? Biasanya sih bursa udah langsung ada kasih ini ya surat ke emiten dulu gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi sobat investor, ARB kita sudah kembali normal ya sobat investor. Harus lebih hati-hati lagi nih untuk melihat fundamental dan teknikalnya kalau mau trading ya Mas Hadrian ya. Nah, Betul. Mas Hadrian, hari ini kita mau ngebahas mengenai batu bara yang terus tertekan nih. Tapi wajar sih menurut saya tertekan karena di akhir tahun kemarin itu kan memang panggungnya batu bara ya Mas Hadrian ya. Nah, lantas Betul. saat ini penyebab utamanya apa ini Mas? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin batu bara tertekan itu kan kita bisa bagi dua nih. Ada faktor supply dan faktor demand nih. Ini dari harga acuan batu baranya nih, HBA, harga batu bara acuan nih. Nah, kalau untuk supply itu kan dipengaruhi oleh cuaca, oleh teknis tambangnya, kebijakan negara supplier, hingga teknis supply chain nih seperti kereta, tongkang, atau terminal, atau logistiknya gitu. Sedangkan untuk faktor demand, kalau teman-teman mau catat, ini adalah kebutuhan listrik nih yang seperti kondisi industri, kebijakan impor, kompetisi dengan energi-energi yang lain nih, seperti yang EBT nanti akan kita bahas nih, ya kan, dengan hydro, ya kan, atau nuklir, atau kebijakan yang lain-lain. Nah, untuk Bank Dunia sendiri, 2023 itu memprediksi sebenarnya batu bara global itu memang melemah karena kebijakan harga karbon nih, carbon pricing. Jadi, ini kan batu baranya bahan bakarnya fosil nih, memberikan polusi yang kurang baik bagi bumi kan. Jadi ada kebijakan carbon pricing dan sehingga ini membuat permintaan melemah dan juga ada melandainya harga gas bumi nih. Jadi energi alternatifnya
untuk switchingnya di sejumlah negara konsumen besar seperti Amerika dan Eropa udah ada alternatif nih energi gas bumi gitu. Dan invasi Rusia ke Ukraina yang kemarin nih yang bikin harga naik kan 2022 kan karena invasi Rusia ke Ukraina kan bikin logistik agak kacau, demand-nya masih ada, supply-nya sedikit, jadi harga naik gitu kan. Nah dari bahan bakar fosil ini juga jadi negara-negara besar nih bikin kebijakan pengeluaran energi batu bara nih karena kan mereka waktu itu kan logistiknya susah kan. Nah ini jadi mendorong ya harga-harga terus tertekan ya sampai sekarang gitu. Dan efek perlambatan ekonomi juga nih. Jadi ya memang harga batu bara tertekan tuh penyebabnya itu. Secara garis besar supply and demand-nya itu yang terganggu sebenarnya. Oke, baik. Harga batu bara. Nah, kalau misalnya nih, di harga batu bara yang sekarang ini ya Mas Hadrian ya, sampai akhir tahun 2023 ini kan masih ada kurang lebih waktu setengah tahunan lagi. Kira-kira harga batu bara sendiri bakalan nanggung atau bagaimana nih ke depannya proyeksinya? Ya, kalau kita proyeksi beberapa konsensus analis ya atau Bank Dunia memprediksi harga batu bara itu bisa berkisar di 180 US dollar sampai 200 dolar US nih hingga akhir tahun nih. Nah, ini ada beberapa faktor nih penyebabnya. Yang pertama memang dari sisi debt ceiling US yang kemarin kan lagi heboh tuh debt ceiling US. Nah, itu kan berhasil disepakati sehingga kan mungkin potensi dolar melemah makin besar nih karena akan nyetak duit lagi gitu kan. Nah, ini membuat komoditi bisa kembali naik. Yang kedua adalah kecenderungan arus perdagangan dan logistik yang sudah mulai normal nih. Pasca invasi Rusia ke Ukraina nih dampaknya udah mulai mereda, arus logistik udah mulai normal sehingga harga batu bara yang tadinya naik signifikan sudah mulai ke harga normal. Dan normalnya diprediksi di 180 US dollar sampai 200 US dollar nih. Jadi ada potensi menguat tapi terbatas lah gitu. Oke, baik. Gitu. Ada potensi menguat, tapi mungkin udah nggak semenguat tahun lalu lagi kali ya, Mas ya. Betul. Nah, Terbatas. Betul. Mas Hadrian, kalau kita ngebahas tentang batu bara dan EBT ya, kira-kira peminat di saham-saham EBT ini kira-kira banyak nggak sih Mas seperti batu bara sebelumnya gitu? Nah, saya rasa sangat banyak ya. Nih, kita bisa lihat dari yang IPO terbaru atau yang sudah existing pun mereka sudah mulai menggarap ke bisnis EBT nih. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih peminatnya beberapa ya. Saya cek ini dari Arko ya, PT Arkora Hydro, PT Kencana Energi Lestarikin ya kan, ada JSKW juga, ada DSSA juga yang mulai menggarap bisnis EBT. Cuma mungkin teman-teman perlu tahu EBT ini adalah energi baru terbarukan yang definisinya sebenarnya adalah energi yang bersumber bukan dari fosil nih, kayak dari sumber daya alam seperti matahari, angin, air dan sebagainya atau panas bumi gitu. Nah itu. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya kita berbicara tentang EBT atau kendaraan listrik ya, kurang lebih yang paling banyak nih. Apakah Indonesia aja yang gembar-gembornya sangat tinggi dengan adanya kendaraan listrik? Soalnya kalau misalnya kita lihat di luar negeri gitu ya, mereka belum terlalu gembar-gembor dengan adanya kendaraan listrik nih, Mas. Di Indonesia gembar-gembor sebenarnya Indonesia agak ngoncak sih ya. Jadi kan dari mobil biasa langsung listrik ya. Kalau tempat lain kan biasa ke hybrid dulu baru ke listrik gitu ya. Nah Indonesia kan emang agak ngoncak nih langsung ke listrik lebih booming gitu kan. Ini karena demand-nya juga, demand-nya emang sangat besar di Indonesia nih. Nah kalau saya lihat beberapa emiten batubara ke energi ini juga didukung kok di negara-negara besar. Mungkin karena prosesnya udah lebih lama nih. Mereka udah hybrid, udah di jalan, jadi listriknya mereka nggak terlalu seheboh kita gitu. Tapi di China atau US kan listrik kan tetap berjalan kan, baik Tesla atau NIO atau segala macam kan mulai memproduksi mobil-mobil listrik nih. Oke, baik. Jadi semakin lama nanti bukan hanya Indonesia, luar negeri pun juga benar-benar sudah fokus ke kendaraan listrik ya Mas Hadrian ya. Betul. Nah Mas Hadrian, kalau misalnya kita ngebahas sektor EBT, gimana sih prospektusnya atau pergerakannya dari Arko nih saat ini? Iya, Arko sebenarnya saat ini dia lumayan ya, secara buku dia sedang melakukan buku dengan profit loh, 27 miliar di 31 Maret 2023 dia profit 27 miliar nih di bukunya. Saya pakai data dari RTI ya gitu ya. Jadi secara fundamentally dia profit bagus ya kan, secara nilai buku juga di harga dia emang agak over value karena harga kan 610 nih, sedangkan nilai bukunya 145.
tapi dia tetap profit nih, cuman secara valuasi agak mahal aja. Tapi ini kan bisa ditutupi dengan potensi income yang akan datang nih, karena dari kendaraan EBT ini. Itu untuk Arko. Mungkin ada ini ya, emiten lain juga ya. Selain Arko, Oke, baik. Ada juga nih beberapa DSSA, JSKY, dan KEN. Nah, kalau ini prospektus oh. atau pergerakannya gimana nih, Mas? Ya, kalau untuk KIN sendiri, sebenarnya secara fundamental dia juga bagus, making profit 74 miliar profit per 31 Maret 2023 ya, based on LTI. Untuk buku value saat ini memang KIN di harga wajar, di buku value di 650. Jadi secara book value di harga wajar. Nah, untuk pergerakannya sendiri, KIN ini kalau secara teknikal, kalau saya cek teknikal, KIN likuiditasnya juga oke ya. Saat ini ada di MA50, 610, memang di on support nih. Saya yakin bagus sih. KIN nggak masalah, Arko juga nggak masalah. Ya, cuman mungkin agak bermasalah JSKY ini secara buku yang terakhir adalah Desember 2021 dan rugi 72 miliar dan posisi sahamnya saat ini kalau nggak salah suspend ya. Nah, per 2022 Juli dia suspend dengan harga 52. Jadi kalau JSKY memang agak tertekan ya karena suspend dan bukunya tengah gitu. Kalau DSSA dia paling bagus secara profitnya 9 triliun nih ya. Per Desember 2022 DSA profitnya 9 triliun, nilai bukunya pun juga menarik nih, 40.966 nih book value-nya. Harga sekarang tapi cukup mahal nih secara valuasi retail nih, ngomongnya 37.300 cukup mahal nih. Yang jadi masalah DSSA ini adalah sahamnya tergolong tidak liquid. Jadi di pasar tuh transaksinya sedikit gitu. Mungkin karena harga terlalu secara rupiah per lembarnya mahal ya. Tapi secara valuasi sebenarnya masih di bawah harga buku sih. Nah mungkin kalau dari 4 itu ya mungkin teman-teman yang EBT lebih tertarik ke Arko atau KIN ya. Secara harga, valuasi juga oke gitu. Mungkin itu ya Mbak Nadine ya dari 4 saham itu ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa pantau kembali atau ngecek kembali nih untuk Arko dan KIN yang memang benar-benar tertarik dengan saham EBT ya, Mas Adrian ya. Betul. Nah, Mas Adrian, kalau misalnya nih prospek calon emiten kendaraan listrik milik Bakri Group yang akan listing sebentar lagi, yaitu Vector ya, FKTR Teknologi Mobilitas. Nah, ini kira-kira prospektusnya gimana nih, Mas? Apakah benar-benar listing di saat yang tepat atau tidak? Nah, kalau ini sebenarnya prospeknya ya, secara story ya, secara cerita itu menarik loh. FKTR ini dia sebenarnya bisnis yang dibentuk oleh Bakri Auto Parts. Dia serius produksi bus listrik awalnya. Jadi dia bekerja sama dengan pabrik karoseri lokal ya, Trisakti. Tahap awal berproduksi 30 unit dengan Transjakarta nih. Jadi Transjakarta itu diproduksi oleh mereka nih, yang bekerja sama dengan teknologi dari BYD Auto China nih. Jadi sebenarnya udah kerjasama juga nih dengan perusahaan dari China ya gitu ya. Dan BYD Auto China ini sebenarnya adalah teknologi multinasional yang didirikan di tahun 95. Jadi udah bukan pemain baru nih, sebenarnya udah risetnya udah cukup lama ya dari tahun 95 gitu ya. Dan selama 27 tahun BYD telah melakukan operasional kendaraan listrik di 6 benua, 70 negara dan 100 kota. Jadi sebenarnya BYD ini udah ada pengalaman. Makanya ketika Bakri kerjasama dengan mereka langsung ke Transjakarta, hasilnya cukup oke nih. Dan bahkan udah kerjasama juga dengan Bluebird nih, ya kan. Jadi ini prospeknya cukup bagus nih. Apa kalau dikembangkan ke mobil-mobil swasta gitu ya. Jadi saya rasa sangat menarik nih buat PKTR. Oke, baik. Memang listing di waktu yang sangat tepat ya, Mas Adrian ya, FKTR ya. Betul. Nah, sahabat investor yang mau cuan jangka pendek dari IPO mungkin bisa dipertimbangkan nih, sahabat investor. Dan sahabat investor mungkin ada yang mau bertanya tentang mengenai portofolionya, pergerakannya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, Mas Adrian, kalau misalnya kita ngebahas kembali sektor batubara, kira-kira saham batubara mana nih yang masih layak untuk kita koreksi? Nah, ini saya sempat kecil-kecilan nih. Kalau buat saya, batubara nomor 1 Adaro. Adaro ini tetap buat saya pilihan terbaik di batubara. Kenapa? Satu, dia bukukan profit. Walaupun memang profitnya teman-teman mesti perhatikan ya. Itu kan profit karena tahun 2022 harga batubaranya naik drastis kan. Ya kita diskon lah, karena kan dia harga batubaranya koreksi tajam nih. Tapi profit dia itu di tahun 2022 kemarin itu masih triliunan. Bahkan di 31 Maret 2023 saya cek LTI profit 6,8 triliun teman-teman. Dengan nilai buku Adaro di sekitar 3.040, harga wajarnya ya 3.000-an. Sekarang kan harganya di 2.100 nih, hari ini sempat naik sedikit. Jadi masih under value banget gitu. Dengan dividen payout ratio juga Adaro cukup bagus gitu. Jadi buat saya
Adaro under value dan layak dikoreksi. Kalau teman-teman secara teknikal mau cek support, saya cek supportnya secara monthly di MA50 di area 1920 sampai 1950. Nah, itu mungkin level area teman-teman kalau mau teknikal perhatikan supportnya di sana gitu. Jadi sangat menarik Adaro buat saya. Oke, baik. Kalau Andaro ini memang pecinta sejuta umat kali ya. Iya, Dari dulu selalu betul. menjadi pilihan nih. Cuman sobat investor Pilihan tetap utama. dicek lagi bagaimana titik masuknya ya sobat investor. Nah, Mas Hadrian, kalau misalnya kita ngebahas sektor teknologi ini, dari kemarin sebelum libur panjang, Goto menutup dengan arah ya, maksudnya benar-benar menguat kembali nih setelah berhari-hari mengalami penurunan terus. Ini faktornya apa nih, Mas? Nah, ini memang Goto ini agak-agak apa ya, sama anomali ya sebenarnya. Nah, dia memang yang bikin naik itu kemarin kan berita yang beredar kan karena MSCI, jadi masuk ke indeks global kan. Jadi memang mungkin ditarik untuk membuat performance secara buku aja secara catatan. Jadi teman-teman jangan terkecoh juga. Itu bisa jadi cuman MSCI apa ya, euforia MSCI. Jadi teman-teman mesti perhatikan lagi harga wajar Goto dengan valuasi atau fundamental yang teman-teman cari gitu. Karena Goto ini kan secara pembukuan masih rugi nih, walaupun dia punya bisnis plan ke depan untuk membuat untung gitu ya. Tapi teman-teman mesti perhatikan valuasi wajarnya juga gitu. Gitu. Jadi Oke, banyak kan ini momentum spekulan ya yang banyak bermain di Goto kalau saya lihat. oke, baik. Tetap ya sobat investor, tetap berhati-hati di Goto. Kalau emang yang udah cuan dari kemarin boncos, lebih baik di TP aja ya Mas Hadrian ya. Saya sarankan begitu. Kecuali emang dia long term investor lihatnya dari bisnis plan jangka panjang ya gitu. Tapi kalau buat trader mungkin lebih baik kalau udah profit, taking profit kan nggak ada salahnya kan gitu. Oke, baik. Nah, Mas Adrian ada pertanyaan dari sobat investor dari @dudung_ramadan. Kenapa saham banyak grup turun akhir-akhir ini cenderung maaf, kenapa saham grup akhir-akhir ini kebanyakan turun? Sebelumnya sebulan yang lalu ada akumulasi dari beberapa broker besar. Apakah memang ada taking profit atau memang ada sentimen negatif? Nah, jadi gini, emang kan bagi beberapa dulu teman-teman ke beberapa investor ya. Kan ada juga yang investor mungkin lihat akumulasi atau broker besar. Sedangkan mungkin time frame broker besarnya kan tahunan nih, jangka panjang bisa 5 tahun, 10 tahun. Sedangkan mungkin time frame teman-teman setahun nih. Kan jadinya nggak cocok nih kalau dengan cara akumulasi broker besar. Tapi kenapa turun? Ya ini memang mekanisme pasar teman-teman. Jadi teman-teman mesti tahu juga. Jadi pasar memang nggak akan selalu naik, nggak akan selalu turun. Jadi emang ada dinamikanya. Nah teman-teman perhatikan aja momentumnya. Jadi kalau buat saya, kenapa saham-saham grup turun? Berarti mereka sedang proses distribusi gitu kan, tinggal proses jualan. Nah teman-teman tinggal perhatikan trading trend masing-masing. Teman-teman punya rencananya gimana nih? Karena time frame orang kan beda-beda nih. Time frame yang broker juga beda-beda nih, yang beri di tempat mereka kan mungkin dana pensiun atau apa kan time frame-nya bisa jadi sangat jangka panjang gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bedain dulu nih strateginya dengan yang mereka punya, pasti beda lah gitu soalnya. Gitu Mbak Oke, Nadine. baik. Nah, yang ditanya tadi adalah Bayan Group nih, Mas. Kenapa cenderung turun terus? Mungkin dia banyak banget ngoleksi dari saham-sahamnya Bayan Group. Iya, Bayan Group ini memang sudah prosesnya distribusi ya teman-teman secara teknikal. Jadi kan dia sempat dari harga 7.000, sebenarnya bukan 7.000 sih, sempat dia sebelum stock split kan 1/10 tuh, udah sempat ke 90.000, stock split 9.000, naik lagi ke 24.000. Jadi ini bayangin teman-teman, udah dari 90.000, stock split 9.000 ke 24.000. Jadi kan sebenarnya udah naik berkali-kali lipat gitu loh teman-teman. Jadi jangan dikejar lagi gitu. Terus ketika dia distribusi udah turun dari 23.000 turun ke 20.000 aja itu udah 30%. Sekarang harga di 14.000 udah 50%. Jadi teman-teman tuh udah harus tahu namanya harga wajar. Itu ketika udah over value ya jangan dikejar, udah kemahalan istilahnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan sih oleh investor. Kadang-kadang kan FOMO ya, Mbak Nadine ya, kejar terus. Padahal dia udah nggak tahu tuh harga wajarnya udah di bawah gitu. Nah itu yang perlu dicermati sih oleh investor. Oke, baik. Nah, Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Zia. Mas, ADMR dong yang lagi ARB gimana? Waduh, ada MR lagi ARB. Tapi hari ini kayaknya udah nggak ARB ya, kayak dia
naik 2,6%. Nah, cuma memang secara ini downtrend. Memang Adaro ini kan sebenarnya Adaro Group juga ya, Adaro Minerals ya. Holdingnya tetap Adaro. Nah, kalau saya lihat secara momentum memang sudah oversold ya, daerah jenuh jual. Teman-teman saya rasa ini mesti hitung harga wajarnya nih. Coba saya cek sebentar di LTI untuk ADMR. Nah, ini statistiknya making money 1,2 T, jadi good news masih profit. Nilai buku di harga 228 nih, book value per share. Jadi teman-teman sekarang harga 800. Berarti nilai bukunya 4 kali nih, lebih mahal. Jadi teman-teman mesti tahu nih, berarti kalau ADMR saat ini posisinya over value. Nah, itu yang teman-teman mesti cermati sih. Jadi kalau dia turun sekarang ini adalah wajar, karena harga wajarnya di 228. Itu yang teman-teman mesti cermati gitu. Mungkin nanti kalau mau korek ya, tunggu ke level support yang lebih jauh lagi gitu. Oke, baik. Mungkin Zia yang nanya tadi antara mau nyerok ataupun karena udah terlalu turun nih, minus nih Ya, portofolionya ya Zia ya. betul. Oke, Mas Hadrian ada pertanyaan selanjutnya dari Miss Jarod Ahmed. Energi terbarukan kan butuh modal gede nih, karena biayanya gede juga. Akankah coal akan bisa menjadi primadona yang lebih ekonomis? Saya rasa bukan masalah cost ya yang diperhatikan oleh para ini ya, tapi adalah going concern. Karena batu bara ini kan tidak akan selamanya bisa kita pakai. Sedangkan energi terbaru ini kan energi alternatif yang sumber dayanya bukan dari fosil nih. Selain kebijakan karbon, mereka juga untuk kedepannya nih kalau pakai tenaga surya, angin, air, ini kan sumber daya yang apa ya evergreen kan, saya tidak akan habis-habis gitu. Nah, jadi saya rasa bukan masalah cost-nya, tapi masalah untuk jangka panjang manusia ke depan nih menggunakan energi ini gitu. Jadi saya rasa cost ya pemerintah urusannya gitu. Di kita sih saya rasa bukan cost lah point of view-nya mereka gitu. Oke, Gitu baik. benar. Karena memang kita juga harus mengikuti perkembangan ya, Mas ya. Nggak Betul. karena masalah ekonomi, tapi kita harus mengikuti perkembangan. Kalau misalnya masalah biaya juga ya, kita stuck di situ-situ aja nggak akan ada perkembangan apapun ya kan, Mas ya. Betul. Nah, Betul. Ini ngomongin masa depan manusia soalnya oh seperti ya iya, keberlangsungan energi ini kan masa depan manusia. iya benar. Kalau nggak bisa ketinggalan banget kita ya. Nah, Betul. Mas ada pertanyaan selanjutnya dari Ago Karinda. Mas, tolong dong liatin Harum HRUM gimana? Kalau saya cek technically ya, technically dia udah ada rebound nih sebenarnya lagi menguji resisten di MA50 nih di 1450. Jadi teman-teman kalau di atas MA50 secara jangka panjang dia udah mulai uptrend ya. Ini masih reversal lah, masih uji resisten. Nah, ini kita lihat aja di level 1450 tembus apa enggak. Kalau ngomongin harga wajar, Harum saya pakai RTI, saya bisa ceknya di statistik. Book value 933, jadi emang agak over value sedikit ya, kalau book value per share. Tapi perusahaannya making money kok, 1,5 T di 31 Maret 2023. Jadi kinerja bagus, technically lagi uji resisten, over value sedikit. Nah, itu buat pertimbangan teman-teman nanti kalau di Harum. Oke, baik. Untuk Harum tadi udah kita bahas dan ada pertanyaan lagi dari Slamet Trianto. Mas, apa benar setelah tren batu bara, maka setelahnya saham properti akan naik? Oh iya, by the way, tahun ini trennya apa nih, Mas? Kalau tahun lalu kan batu bara, kalau tahun ini apa nih? Yang dimaksud oleh Mas tadi mungkin rotasi sektor ya. Rotasi sektor ya. Memang bisa terjadi rotasi sektor Mas gitu. Tapi ya apakah habis batu bara langsung ke properti? Jawabannya juga belum tentu. Ini kan memang biasanya sih batu bara itu adalah tren terakhir biasanya dari sebuah siklus biasanya ya. Nah, biasanya nanti dari banking naik, dari banking baru ke properti, dari properti baru ke basic, kan dari properti ke semen gitu kan baru itu. Nah, kalau buat saya tahun ini kemungkinan yang manggung adalah masih yang under value ya, itu kemungkinan properti sih dan logistik gitu. Tapi kalau untuk teknologi ini kan masih tech winter nih, jadi kalau saya rasa tech masih tertekan. Batu bara pun kalau kita lihat energi menguat pun terbatas, jadi ya kemungkinan besar masih mungkin properti pun kan karena suku bunga kan, tapi ya ini masih under value. Mungkin kalau mau manggung ya akhir tahun kemungkinan besar di properti gitu. Kalau yang lain banyak tekanan dari makro kan, makroekonominya tertekan semua gitu. Mungkin itu sih Mbak Nadine. Oke, baik. Itu masih prediksi ya, Sobat Investor. Tapi nanti akan Iya, kita bahas di next-nextnya lagi nih, Sobat iya. Investor. Nah, Mas ada pertanyaan selanjutnya dari @riyama_amora. Kalau PTBA bagaimana Mas pergerakannya?
Oke, PTBA. Technically dia udah ada rebound juga hari ini di atas MA10 ya. Jadi udah ada spekulasi buy ya secara teknikal, indikasi teknikal buy sudah ada. Tinggal nanti tembus MA20 nih di area 3.250 nih, baru dia secara tren jangka menengah mulai reversal gitu ya. PTBA juga salah satu emiten unggulan ya di batubara, termasuk yang market cap-nya besar seperti Adaro, dengan profit juga 1,1 T. Jadi profitnya, kalau saya bilang kalau emiten punya profit 1 triliun ke atas, ini namanya bonafit lah buat saya gitu ya. Dengan book value-nya 2.550 ya, over value dikit-dikit lah. Buat saya PTBA cukup menarik teman-teman. Bisa spekulasi buy detector, tapi disclaimer ya, tetap bikin trading plan dengan level support yang teman-teman awasi gitu ya. Itu mungkin Mbak Nadine. Oke, baik. Mas, pertanyaan selanjutnya dari @dil_alubis. Kalau PGAS gimana nih, Mas, teknikalnya? Wah, ini agak pindah ke infrastruktur dulu ya, ke Pegas ya. Pegas technically sebenarnya dia secara trend sideways teman-teman. Jadi dari bulan akhir Maret sampai Juni ini udah 3 bulan dia sideways dengan resisten top box itu resisten kuatnya di 1460. Nah, secara tren kalau dia melewati level tersebut berarti zona sideways-nya berakhir, dia mulai kembali ke uptrend. Jadi buat saya akan cermati level tersebut dulu nih, tembus level 1460 apa enggak gitu. Kalau belum lewat, wait and see. Nah, kalau udah lewat saya baru cenderung untuk potensial buy. Itu sih kalau pergerakan teknikal Pegas ya. Oke, baik. Jadi sekarang masih wait and see dulu karena sideways ya, Mas ya. Betul. Nah, Mas ada pertanyaan balik lagi nih ke Adaro dari @nuranisas. Mas, kalau Adaro kira-kira sampai akhir tahun pergerakannya bagaimana? Adakah kemungkinan naik? Nah, kalau saya lihat Adaro ini kecenderungannya justru emang naik. Karena secara technical oversold, secara valuasi under value, ya padahal making money kan, profit juga bagus. Dan batubara kecenderungan harga sekarang 130 sampai 140 nih, harga acuan Newcastle ya. Kita pakai Newcastle karena kita ke Asia nih ekspornya. Nah, ini cenderung nanti bisa menguat ke 180 sampai 200 nih. Jadi mungkin indikasinya technical di batubara tuh ada beberapa macam ya. Ada harga acuan Newcastle juga mempengaruhi. Kedua nanti harga teknikal saham tersebut gitu. Yang penting Adaro jangan di bawah level 1950 deh gitu, atau 1900 itu udah support MA50-nya secara monthly view gitu. Jadi kalau udah di bawah itu agak-agak susah gitu. Selama itu ada potensi menguat. Oke, baik. Jadi titiknya garisnya ada di 1900-an ya, Mas ya. Jadi perlu diperhatikan kalau udah di situ ya, Mas Hadrian ya. Nah, Mas Hadrian ada pertanyaan selanjutnya dari @warsito aji. Kalau bumi bagaimana? Masih ada nih rupanya penggemar bumi. Dulu saham favorit itu ya kan. Iya. Tapi apa ya, cenderung banget nih dari harga yang sangat tinggi turun terus nggak naik lagi tuh kayak gimana gitu ya. Iya, Bumi saat ini naiknya lumayan 7,3% ya. Jadi di level 103 tutupan sesi 1 ya. Jadi buat saya Bumi ini secara tren masih downtrend ya. Kalau saya daripada Bumi saya pilih Adaro atau PTBA yang fundamentally lebih oke. Tapi Bumi coba kita cek ya secara fundamental sebentar. Dia ada profit 903 miliar ya kan. Tapi book value itu harganya 64 perak. Jadi itu ya Bumi sebenarnya over value juga ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa emiten besar, saya lebih pilih Adaro atau PTBA. Bumi ini bukannya gimana ya, mungkin lebih ke arah trader yang scalping atau yang day trade, karena kalau lihat momentum volume tiba-tiba rame banget, mungkin Bumi baru sekedar untuk jangka pendek oke gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang saya masih pilih Adaro sih. Itu aja sih ke Bumi. Oke, baik. Nah, Mas Hadrian, itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Investor. Terima kasih banget loh Mas untuk waktunya siang Ya, hari ini. Sampai jumpa di sesi break time selanjutnya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang Mas Hadrian. Ya, thank you semua. Ya. Iya, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Hadrian Maynard, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Nah, sekali lagi disclaimer on ya, Sobat Investor, bukan ajakan jual maupun beli. Nanti next time kita bahas lagi portofolionya Sobat Investor yang belum kebagian nih, untuk dijawab oleh analis kita ya.
Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang perlu dipantau untuk garis-garis supportnya seperti PTBA, seperti Bumi, Adaro, ADMR. Lalu saham-saham favorit saat ini ada EBT juga, ada saham Ken dan lainnya. Nah, sobat investor boleh dilihat lagi secara teknikal dan fundamentalnya ya, sobat investor, karena kita harus sudah sangat berhati-hati. ARB sudah kembali 15% nih, sobat investor. Oke. Nah, sobat investor, boleh nih ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, serta YouTube di @idxchannel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri dan salam cuan, bye-bye.